Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا محمدا المختار وأهله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد ما نعم الله وإفضاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز متقون. فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Hadirin salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan dan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dua nikmat, dua karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua yang berada di sini senantiasa diberikan rahmat dan hidayah Allah dan senantiasa dikuatkan iman dan Islamnya sampai akhir hayat hidupnya. Salawat teriring salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi junjungan yang sabarnya tiada tandingan, membawa risalah kebenaran dan di wajahnya penuh dengan rasa kasih sayang. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selaku khatib selalu dan tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kata yang teramat penting bagi kehidupan seorang hamba, karena penilaian seorang hamba adalah ketika dia takwanya meninggi atau kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala takwa itu sudah dicap di dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan segala perintahnya, intisarul awamir, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, wajtinabun nawahi. Takwa dalam arti senantiasa kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa kita berzikir mengingatnya. Karena di dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa dalam arti senantiasa kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap keluh kesah kita, dalam setiap hajat-hajat kita. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Quran surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan dan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, saya ingin sampaikan dua perkara saja. Dan dua perkara ini mungkin akan menjadi yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah kekayaan. Karena berapa banyak orang yang kaya, tapi hartanya tidak bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah pangkat jabatan yang tinggi,
Karena berapa banyak orang yang berpangkat jabatan yang tinggi, tapi malah menjerumuskannya dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah orang beranggapan dengan kekayaan bisa mulia, harusnya Qurun lebih mulia hari ini. Kalau orang beranggapan bahwa dengan pangkat jabatan yang tinggi itu bisa jadi mulia, maka harusnya Fir'aun, Raja Mesir, itu lebih mulia hari ini. Karena kemuliaan seseorang bukanlah diukur dari harta dan pangkat jabatannya, tapi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepadanya, memberikan kekayaan kepadanya, memberikan jabatan kepadanya, dia gunakan untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenar-benarnya kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma aqalta fa afnaita." Apa yang kau makan akan busuk. "Ma labista fa ablaita." Dan apa yang kau pakai, yang kau gunakan itu akan rusak dan lapuk. "Ma tasaddaqta fa abqaita." Tetapi apa yang kau infakkan, apa yang kau belanjakan, apa yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, yang akan menemanimu nanti di alam barzakh sampai di yaumil akhir nanti, yaitu harta yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menemani kita, sahabat kita nanti di alam barzakh. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kita cerdas dalam menggunakan harta kita. Harta yang kita belanjakan, yang kita belikan rumah mewah, yang kita belikan mobil terbaru, jam branded, sepatu, baju dan lain sebagainya yang paling bagus. Demi Allah saya katakan, semua itu gak akan pernah bisa menolongmu nanti di yaumil akhir. Tidak akan pernah bisa. Karena sesungguhnya yang bisa menolong kita itu adalah harta yang kita siapkan, yang kita sisihkan, meskipun hanya sedikit, bukan nilainya, bukan banyaknya, bukan rupiahnya, tapi bagaimana kita menyisihkan dari sebagian harta kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan," apabila mati seorang manusia, "in qata'a amaluhu," maka terputus seluruh amalnya. Yang rajin sholat, yang rajin sholat waktu hidup mati, nggak ada orang yang mati sholat. Yang rajin puasa waktu dia hidup mati, tidak ada orang yang mati puasa. Tapi ada satu amalan, ada salah satu amalan dari 3 amalan yang kalau kita manfaatkan amalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Membangun masjid, pondok pesantren, musolah ini, menyantuni anak yatim, itu semua adalah amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya untuk kita. Hadirin sekalian, musolah ini, berapa banyak orang yang sujud di musolah ini? Berapa banyak orang yang tadarus Al-Quran di masjid ini? Berapa banyak orang yang sholat sunnah di masjid ini? Tidak terhitung jumlahnya. Bayangkan hadirin, kalau hadirin sekalian yang termasuk menjadi donatur di musolah ini, itu amalnya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah tiada, tetapi amalnya terus mengalir seperti orang-orang yang melakukan amal itu. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sejenak kita ke rumah sakit, berapa banyak orang yang kesusahan bernafas harus beli oksigen, berapa banyak orang yang kekurangan darah harus mencari darah, donor darah. Tapi hari ini, detik ini, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita kumpulkan harta itu, kita belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu gak akan pernah bisa untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan. Gak akan pernah bisa dibalas. Karena sesungguhnya yang Allah harapkan di antara kita bukanlah uang kita, bukanlah harta kita, bukanlah waktu kita, tapi apa? Allah hanya minta la'allakum tashkurun. Sesungguhnya
Allah hanya minta dari kita itu adalah bersyukur. Namun hadirin sekalian, bersyukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan. Karena bersyukur itu bukan hanya sekedar itu, tetapi bersyukur adalah ketika kita sudah mengiyakan di dalam hati kita. Kita ucapkan syukur alhamdulillah dan kita melakukan apa yang menjadi kesyukuran kita. Itulah yang disebut dengan makna syukur. Kalaulah hadirin sekalian memiliki harta yang banyak, rumah mewah, mobil banyak dan lain sebagainya, sudahkah ada yang kau infakkan, yang kau wakafkan ke musola ini? Karena sesungguhnya ketika mobilmu yang banyak itu kau infakkan satu saja untuk operasional, maka sesungguhnya mobil itu yang akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumil akhir. Jamaah hadirin rahimakumullah, pesan yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya di dalam riwayat hadis Muslim nomor 5611, dikatakan bahwa Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah engkau orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Innal muflisa al-muflisu man la dirhama lahu wala mata." Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang-orang yang tak punya harta dan uang, ya wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menjawab, tidak. Nabi SAW menjelaskan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di anggotaku, di umatku ini. Siapa kita? Kita ini. Lalu siapa itu ya Rasulullah SAW? May ya'ti yaumal qiyamah. Ini orang-orang yang datang di hari kiamat bisolatin, dengan pahala solatnya, wassaumin, dan dengan pahala puasanya, wazakatin, dan dengan pahala zakat dan sedekahnya, wahajin, dan dengan pahala haji dan umrahnya. Tapi sayang, kata Rasul, dia membawa pahala tetapi dia juga membawa dosa. Lalu apa dosanya? Mayyati qad satamahaza, mulutnya tajam menyakiti hati orang lain. Wa akala malahaza, dan dia memakan harta orang lain secara zalim, mengambil harta orang lain secara zalim. Wa daraba haza, dan sering memukul orang lain. Wa safaka dama haza, dan pernah mengalirkan darah orang lain. Lalu bagaimana kehidupannya di akhirat nanti orang yang seperti ini, wahai Rasulullah SAW? Mayya qabla ayyuqdo alaihi, sebelum dia setor pahalanya, ya Allah, ini pahala solatku. Lalu tiba-tiba datang seseorang, tunggu ya Allah, dia memang baik solatnya, dia rajin solatnya tiap 5 waktu, tetapi mulutnya tajam menyakiti hati saya ya Allah. Lalu kata Allah, ambil pahala solatnya, berikan kepadanya, habis pahala solatnya. Lalu dia setor lagi nih pahala puasanya, ya Allah, ini pahala puasaku ya Allah, selama 30 hari bulan Ramadan tidak pernah bolong-bolong. Lalu datang orang, tunggu ya Allah, dia memang puasanya rajin, bahkan puasa sunnahnya juga rajin, tetapi ya Allah, dia memakan hartaku ya Allah, dia ngambil hartaku ya Allah secara zalim ya Allah. Lalu kata Allah apa? Ambil pahala puasanya, berikan kepadanya. Lalu bagaimana kalau banyak orang yang menuntut sedangkan pahalanya sudah habis nih kiranya? Keadaannya bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan pahalanya sudah habis. Fa'in faniyat hasanatuhu, dan apabila pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah habis, tapi banyak orang yang masih menuntutnya, katanya faturihat alaihi, maka Allah ambil dosa-dosanya. Allah ambil dosa-dosa orang yang dia zolimi, orang yang dia sakiti, orang yang dia caci maki, orang yang dia hina, orang yang dia gibahi, diambil dosanya, diberikan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut. Pahala dipreteli, dosa diberi. Bagi orang yang sedang berdagang, modalnya sudah habis, tapi hutang datang terus. Maka jamaah hadirin rahimakumullah, kenapa ini bisa terjadi?
karena dia baik hubungannya dengan Allah, tapi nggak baik dengan manusia. Banyak orang-orang yang dia sakiti, banyak orang-orang yang dia caci maki, banyak orang-orang yang dia fitnah, banyak orang-orang yang digibahi. Itulah yang menyebabkan dirinya menjadi bangkrut nanti di yaumil akhir. Hadirin, banyak sekali orang yang salah sangka. Disangkanya dengan sholat 5 waktu rajin, berjamaah, hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Disangkanya dia puasa, lalu ditambah dengan puasa-puasa sunnah, hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Disangkanya dia pergi haji bolak-balik umroh, hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum dia meminta maaf kepada orang-orang yang telah dia sakiti. Makanya hadirin sekalian, kita introspeksi diri. Jangan sampai kita bagus hablum minallahnya, tapi hablum minannasnya salah. Bahkan Islam mengatakan bahwa bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas dan juga hablum minal alam. 3 poin ini yang harus kita perbaiki dalam karakter hidup kita. Makanya hadirin, pertama-tama siapa yang paling kita minta maaf duluan nih? Yakni orang tua kita. Kalau orang tua kita misalnya sudah tiada, bagaimana? Maka kita doakan yang terbaik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dilahirkannya kita bersimbah darah, merenggang nyawa. Setelah kita sudah dewasa, sudah gede, sudah mendapatkan pangkat, jabatan, dan bertitel dan berharta, sering sinis kita memandang wajah orang tua kita. Apalah gunanya harta, hadirin sekalian, kalau akhlak kita kurang ajar sama orang tua kita? Apalah harta uang 100 juta yang kau berikan, tapi kau berikan di depan mukanya orang tua. Karena sesungguhnya orang tua itu tidak dia harapkan kecuali apa? Bakti kita, kebaikan kita kepadanya. Maka hadirin, jangan sampai kita yang disabdakan Rasulullah SAW, celakalah bagi orang-orang yang masih menemui orang tuanya, tapi dia tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia durhaka kepada orang tuanya. Makanya hadirin sekalian, kita muliakan orang tua kita yang pertama, karena sesungguhnya dialah ring satu kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita jauh-jauh kepada orang lain, kepada pemimpin kita, kepada direktur kita, kepada bos kita, sedangkan kepada ring satu kita saja kita tidak bisa menghargai. Karena sesungguhnya hadirin, ketika ring satu kita sudah muliakan, insya Allah ring 2-nya, ring 3-nya, hidup kita akan terbaik, hidup kita akan menjadi hal yang terbaik. Demikian hadirin, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر ومنها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة